Apakah kamu pernah mendengar tentang Jin Songbao? Di desa kami, gadis-gadis yang baru dewasa akan dimasukkan ke dalam gua untuk menghabiskan malam dengan sekumpulan kodok yang lebih besar dari ember. Keesokan harinya, jika ada gadis yang tubuhnya dipenuhi benjolan bernanah, itu berarti dia disukai oleh kodok mati. Gadis yang disukai kodok mati akan dijadikan ratu kodok. Kulit ratu kodok akan pecah dan bernanah, mengeluarkan banyak emas untuk menjaga kemakmuran desa. Hari ini adalah hari saya dan kakak saya dewasa. Kami berdua bersama gadis-gadis lainnya yang baru dewasa, berdiri di luar gua kodok jantan. Kepala desa dengan terompetnya berteriak kepada kami. Mulai sekarang, kalian semua setara. Semua seperti lembaran kertas putih. Namun setelah malam ini, salah satu dari kalian akan dipilih oleh kodok jantan menjadi ratu kodok, dan akan memiliki kemewahan dan kekayaan yang tak terhitung. Para gadis di tempat itu menunjukkan berbagai ekspresi. Ada yang putus asa, ada yang penuh harapan. Kami semua sangat jelas, gadis yang disukai kodok mati akan terangkat ke langit. Namun yang tidak dipilih akan dibenamkan dan mati tenggelam. Kepala desa meniup peluit. Gadis-gadis, masuklah cepat. Kodok jantan sudah tidak sabar. Kami semua berjalan menuju gua kodok jantan. Di dalam gua tercium bau busuk yang menyengat. Saya menghirup dalam-dalam bau busuk yang keluar dari mulut gua. Secara tak sadar, bayangan saya tentang menjadi ratu kodok muncul. Semua penduduk desa berlutut di bawah kaki saya. Kakak saya mendengus keras. Kamu sangat menjijikkan. Bau yang begitu busuk malah kamu nikmati? Saya tidak berkata apa-apa. Langkah saya semakin cepat menuju gua. Kakak saya mengetahui pikiran saya. Dia meremehkan. Cepat-cepat pun tidak berguna. Kodok jantan tidak mungkin menyukai orang jelek. Saya terdiam sejenak, tidak menjawab. Sebaliknya, saya mempercepat langkah saya. Menjadi ratu kodok sebenarnya tidak mudah. Langkah pertama, tidur dengan kodok. Langkah kedua, mohon kodok memberkahi dengan anak. Ibu bilang dia hampir menjadi ratu kodok dulu. Namun kodok mati sangat kuat. Saat sampai tahap memohon kodok memberkahi anak, dia tak tahan dan menangis. Karena itu kodok mati menolaknya. Ibu menjadi bahan tertawaan sedesa. Semua orang tertawa mengejek ibu, mengatakan bahwa dia seperti lumpur yang tidak bisa didorong ke dinding. Dia seharusnya mati. Tiba-tiba saya berbalik dan memegang tangan kakak saya. Lebih baik kamu memberi kesempatan menjadi ratu kodok padaku. Aku akan menanggung rasa sakit memberkahi anak untukmu. Bagaimana? Kakakku menutup mulut dan tertawa. Aku berlatih yoga setiap hari. Tubuhku lebih lentur daripada siapapun. Kamu rasa aku perlu kamu menggantikan aku? Saya menatap kakakku dengan tajam. Di mataku terpantul kebencian yang dalam. Namun kakakku tidak menghiraukannya. Dia malah mengeluh pelan. Kodok jantan mana yang datang? Belum selesai bicara, sebuah kodok besar berwarna abu-abu, dengan kulit dipenuhi benjolan kecil melompat keluar. Kakakku dan saya hampir teriak bersamaan. Namun saya dengan cepat mendapatkan kembali kewarasan. Saya diam-diam mengangkat rok saya. Namun kodok besar itu tidak melihat saya sama sekali. Dia mengeluarkan lidah merah, menjalar dan melilit kakakku, lalu melemparkannya ke punggungnya yang besar dan bergelombang. Sekejap, kebencian besar muncul di hati saya. Saya memejamkan tangan saya dengan keras. Saya hampir ingin memiliki pisau di tangan saya. Saya ingin menggores wajah cantik kakakku, ingin memotong tubuhnya yang berlekuk-lekuk menjadi potongan-potongan kecil. Namun saya tidak bisa melakukannya. Kodok besar melompat dan menghilang ke dalam jurang gua. Saat itu, gadis-gadis lainnya mulai menangis. Harus bagaimana ini? Saya benar-benar tidak ingin mati. Tahun lalu, wanita yang tidak dipilih oleh kodok jantan. Semua dibenamkan di dalam keranjang babi dengan tuduhan jelek dan tenggelam. Saya masih ingat bagaimana teman baik saya berjuang di dalam keranjang babi. Saat itu ada seorang gadis yang tampaknya gila. Dia berlari tergesa-gesa ke dalam gua. Kodok raja, lihatlah saya. Saya tidak kalah darinya. Tolong cintai saya. Saya tertawa. Mereka terlihat sangat lucu dan konyol. Tidak seperti saya. Saya sudah mencari jalan keluar untuk diri saya. Saya sudah tahu saya tidak akan lebih baik dari kakakku. Saya tidak akan dipilih oleh kodok jantan. Jadi saya sudah menyerahkan tubuh saya kepada Chun Seng. Kami sudah berjanji. Setelah saya keluar dari gua kodok, Chun Seng akan melamarku. Jadi saya tidak akan mati. Ketika matahari terbit, kepala desa memanggil orang untuk membawa kakakku. Dia terbaring lemah di atas tandu. Tubuhnya dipenuhi dengan benjolan bernanah yang sangat banyak. Kepala desa tersenyum lebar. Dia memimpin penduduk desa untuk berlutut dan bersujud kepada kakakku. Di antara penduduk desa yang membungkuk, saya melihat ibu saya tegak berdiri. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Kebencian saya semakin dalam. Jika tidak ada kakak, maka ibu saya akan mendapatkan kehormatan itu. Setelah Ratu Kodok pergi, kepala desa menunjuk ke gadis-gadis yang tidak dipilih oleh kodok mati. Tarik mereka ke kolam dan tenggelamkan. Saya melangkah dengan ujung jari, mencari di antara para penduduk desa. Chun Seng mana? Mengapa dia belum datang? Hati saya tiba-tiba merasa cemas. Apakah dia sudah tidak mau aku lagi? Ibu berlari keluar dari kerumunan. Kepala desa, jangan tenggelamkan mereka semua. Saya melihat cahaya muncul di mata saya. Saya tidak menyangka ibu saya akan menyelamatkan saya. Dulu saya selalu meremehkan dia, menganggap dia orang yang tidak berprinsip. Setelah ayah meninggal, ibu setiap hari bergaul dengan Pak Chen yang tinggal sebelah. Saya tidak suka Pak Chen, karena Pak Chen selalu menatap saya dengan mata penuh nafsu.
Dia berkata sebenarnya dia tidak tertarik pada ibu saya, tapi pada saya. Dia bahkan berkata, jika saya tidak mendapatkan berkat kodok mati, dia akan menikahi saya. Mendengar perkataan itu saya menjadi waspada. Saya berhati-hati, saya menyerahkan tubuh saya kepada Chun Seng. Namun sekarang, semua harapan saya hancur. Chun Seng tidak datang, dia mengingkari saya. Saya berlari menuju ibu saya. Ibu, tolong biarkan saya. Asalkan kamu biarkan saya akan melakukan apapun. Termasuk menyerahkan diri kepada Pak Chen. Status wanita di desa sangat rendah. Namun kakak saya menjadi Ratu Kodok. Ibu saya juga mendapatkan status. Asalkan dia meminta kepada kepala desa, nyawa saya akan diselamatkan. Kepala desa menoleh ke ibu saya. Wang Cui, apakah kamu ingin meminta sebuah bantuan pribadi? Ibu tertawa. Bagaimana bisa menggunakan ini untuk menyelamatkannya? Lalu apa yang kamu ingin lakukan dengan bantuan ini? Ibu menunjuk ke Pak Chen. Biarkan dia menikahi saya. Pak Chen wajahnya pucat. Kepala desa juga tidak terlalu senang. Kamu benar-benar berani berpikir begitu. Laki-laki di desa ini sangat berharga. Kamu langsung meminta saya untuk memberikan yang bisa. Menantu yang dapat membuat wanita melahirkan anak laki-laki. Pak Chen. Ibu tersenyum lebar. Kepala desa, saya adalah ibu dari Ratu Kodok. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Kepala desa menghela napas, seolah menyetujui. Tapi kenapa kamu tidak membenamkan mereka tadi? Ibu menatap saya dengan mata tajam. Maksud saya, kolam di desa sudah penuh dengan kodok. Menurut saya, lebih baik mereka dibakar hidup-hidup. Penduduk desa lainnya mulai bertepuk tangan. Ini adalah cara yang bagus. Mereka akan merasa sakit dan tidak akan berani dilahirkan kembali ke desa ini. Kepala desa mengerutkan kening dan berkata, kodok mati suka air, suka kelembapan. Membakar mereka akan melanggar larangan besar di desa kodok emas. Wajah ibu sedikit memerah. Kepala desa, ini hanya untuk menakuti mereka. Saya benar-benar takut setelah mati mereka akan masuk ke perut saya lagi. Kepala desa mengangkat tangannya dan berkata satu persatu, gali keluar kodok-kodok di kolam dan buang jenazahnya. Mengenai wanita yang tidak dipilih kodok mati tahun ini, semua harus dibenamkan di kolam. Begitu kepala desa selesai bicara, sekelompok gadis seperti ternak diarahkan ke kolam di ujung desa. Saat itu saya baru benar-benar mengerti. Di hadapan kecantikan yang absolut, semua kecerdikan dan taktik tidak ada artinya. Saat saya sangat putus asa, sepasang tangan yang kuat memegang saya. Qiuyu, apakah kamu akan ikut denganku? Dia adalah adik Chun Seng, Dongsheng. Dia tinggi dan kuat, kulitnya halus, tubuhnya kekar. Namun orang di desa tidak menyukainya. Mereka menganggap dia jelek. Orang di desa lebih suka pria yang seperti mayat, semakin pendek dan gemuk, dan wajahnya penuh dengan benjolan. Pria seperti itu semakin dicari. Saya juga tidak terkecuali, namun demi bertahan hidup, saya hanya bisa menyetujuinya. Oleh karena itu, penduduk desa memulai ejekan tak berujung kepada saya. Namun saya harus bertahan hidup sampai hari ini. Karena malam ini adalah malam pertama kakakku mengeluarkan nanah dan emas. Saya harus melihatnya mati. Malam itu, Dongsheng menarik saya ke kuil keluarga untuk memohon emas. Di kuil keluarga ada patung besar kodok emas. Kakakku terbaring di punggung kodok, menjerit kesakitan. Kepala desa di sampingnya tepuk tangan dengan gembira. Ratu Kodok, semakin sakit, semakin baik. Semakin sakit berarti semakin banyak emas yang mengalir dari tubuhnya. Desa Kodok emas kami akan semakin kaya. Saya menatap kakakku dengan cermat. Tubuhnya yang putih bersih dipenuhi dengan benjolan nanah besar dan kecil. Benjolan nanah itu terus jatuh, hampir menembus kulit dan mengalirkan emas. Dongsheng juga menatapnya dengan penuh gairah. Ratu Kodok akan memberikan emas. Saya merasa tidak percaya, bagaimana kakakku bisa mengeluarkan emas? Langkah terpenting untuk menjadi Ratu Kodok haruslah tubuh yang bersih. Namun kakakku jelas bukan gadis yang bersih. Tiba-tiba ada suara keras. Salah satu benjolan nanah terbesar di tubuh kakakku pecah. Emas akhirnya mengalir keluar. Kepala desa buru-buru mengambilnya dengan ember. Dia juga berteriak, terima kasih Ratu Kodok atas hadiahnya. Ibu saya segera memberi sejumput sup lemak untuk kakakku dan memberinya makan. Ratu Kodok minumlah sup ini untuk menambah nutrisi. Saya menggigit bibir dengan keras. Kenapa Tuhan begitu tidak adil padaku? Kakakku bukan gadis yang bersih. Mengapa dia bisa mengeluarkan emas? Kakakku menjerit 3 kali. Sisa emasnya jatuh seperti hujan, mengalir dari tubuh kakakku. Malam itu, semua penduduk desa mendapatkan sebuah kantong emas. Dongsheng juga mendapatkan beberapa emas. Dia adalah yang paling rendah di desa. Emas yang dia dapatkan adalah yang paling sedikit. Saya melihat emas di tangan saya dan merasa ada yang tidak beres. Biasanya emas itu berat dan padat. Namun emas yang keluar dari tubuh kakakku terasa seperti terkemas dalam lapisan air, bergerak-gerak. Dongsheng berkata emas ini baru saja keluar dari tubuh Ratu Kodok. Masih belum mengeras. Besok emas ini akan mengeras. Saya justru tertawa. Saya sudah tahu dengan kecantikan kakakku. Dia pasti akan menjadi Ratu Kodok. Jadi saya biarkan dia dilecehkan. Meskipun dia disukai kodok mati. Mengeluarkan emas yang asli, pada akhirnya tetap akan mengubah emas menjadi nanah. Kakakku, kamu sudah menerima semua hukumanmu. Keesokan harinya, saat fajar, emas itu tidak mengeras. Sebaliknya, itu meleleh menjadi nanah yang bau dan busuk. Dongsheng sangat marah.
Wajahnya memerah. Apa yang terjadi dengan Ratu Kodok ini? Mengapa emas yang mengalir dari tubuhnya menjadi nanah? Saya menarik sudut bibir saya. Mungkin kodok mati tidak menyukainya. Dia sebenarnya bukan Ratu Kodok. Tapi demi kehormatan, dia sengaja menutupi tubuhnya dengan benjolan untuk menipu semua orang. Saya pergi ke kuil keluarga bersama Dongsheng. Kakakku masih terbaring di punggung kodok. Di sekelilingnya ada banyak pria yang merawatnya. Adikku, apa yang kamu lakukan di sini? Dari kecil kamu memang tidak seperti saya. Sekarang saya telah menjadi ratu yang dihormati oleh semua orang. Sedangkan kamu menikahi pria yang paling lemah di desa ini. Sejak kecil kakakku suka merendahkan dan mencibir saya. Setiap kata yang dia ucapkan selalu membuat saya sangat terluka. Namun sekarang tidak lagi. Dongsheng mengulurkan tangannya yang penuh dengan nanah ke arah kakakku. Ratu Kodok, emas yang kamu keluarkan bukan emas asli. Itu tidak mungkin. Saya adalah Ratu Kodok yang sejati. Bagaimana mungkin saya mengeluarkan emas palsu? Pasti istri saya yang diam-diam menukar emas asli yang saya keluarkan. Saya menatapnya. Kakakku, segera turun dari tahta Ratu Kodok itu. Jika tidak, penduduk desa tidak akan sebaik saya. Dan Dongsheng yang mudah diajak bicara. Kakakku mendengus. Kamu sedang iri dan menjelek-jelekkan saya. Saat itu, sekelompok penduduk desa datang dengan marah. Kamu adalah Ratu Kodok palsu. Emas yang kamu keluarkan sudah menjadi nanah. Kakakku akhirnya panik. Bagaimana bisa? Saya jelas disukai oleh kodok mati. Bagaimana mungkin itu bukan emas asli? Kepala desa dengan wajah suram mendekat. Tarik dia turun dari sana. Kakakku ditarik turun dari punggung yang tinggi. Wajahnya pucat. Dia berusaha membela diri. Kepala desa, beri saya satu kesempatan lagi. Malam ini, emas yang saya keluarkan pasti asli. Kepala desa dengan keras menamparkan wajah kakakku. Pelacur, sejak zaman dulu, jika emas yang dikeluarkan oleh Ratu Kodok menjadi nanah, hanya ada satu kemungkinan. Itu berarti kamu bukan gadis yang bersih. Kakakku melotot. Tidak mungkin. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya berdiri di pojok. Tidak bisa menahan diri untuk tertawa kecil. Saat itu kepala desa membawa jarum tipis yang lebih panjang dari telapak tangan. Dia menusukkan jarum itu ke mulut kakakku dengan kuat. Pria-pria yang sebelumnya merawatnya, sekarang mengikatnya dengan tali dan melemparkannya ke dalam keranjang babi. Saat berjalan ke arah kolam, kakakku yang mulutnya dijahit terus mengeluarkan suara kesakitan. Saya tertawa kecil, menundukkan tubuh saya dan berbisik di telinganya. Kakakku, kamu memang sudah tidak bersih lagi. Apakah kamu ingat ketika kamu bangun pagi kemarin? Ada bekas jari di pergelangan tanganmu? Saat itu saya bilang itu karena saya tidak sengaja menekannya. Padahal itu bukan saya.